Shalom saudaraku semua. Shalom. 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 Shalom om tante, saudara-saudari. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Yuk saya tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan saudaraku, mari kalau yang di belakang bisa maju ke depan, di depan banyak kursi kosong. Jadi yuk, boleh yuk Bapak Ibu semua teman-teman. Kalau bisa kita pindah di bagian depan, jangan di belakang menumpuk seperti itu. Mari. Ya, terima kasih. Ya, mari yuk kita mau mulai yuk ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Kau berikan kami berkat Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan Yesus. Oh semua Tuhan. Kami gunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang lembut Tuhan. Hati yang seperti bejana Tuhan yang siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Oh senantiasa Tuhan demikian hidup kami Tuhan di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Bejana yang siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui di tangan-Mu. Bentuklah
dengar suaramu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, jadikan kami Tuhan bejana-bejana-Mu Tuhan yang siap dibentuk Tuhan. Ini kami Tuhan, hidup kami Tuhan berada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu memimpin kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan kami Engkau tempatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, inilah waktunya bagi kami Tuhan, generasi kami Tuhan, menjadi Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menjadi Tuhan Yesus, agen-agen-Mu Tuhan, agen-agen kebenaran Tuhan, yang menyampaikan kebenaran Tuhan, firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada pembebasan Tuhan bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Percaya saudaraku, inilah waktu pembebasan, boleh katakan amin. 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 Mari lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudaraku semua. Saudara, Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu apa? inilah tahun Yobel. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tanganku bebaskan tawanan. Haleluya. Oh Yesus, Kau berjaya Tuhan.
sama-sama. Saudara, dengarlah sang katalah, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Mari gereja Tuhan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari kita ulang lagunya dari awal. Saudara, dengarlah sang katalah, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah Tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Oh, Semua tawanan tawanan dilepaskan. yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari sekali lagi katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita mau bangkit bersama-sama. Amin. Amin. Mari segenap umat pilihan Allah. Come on. Kita mau dengar-dengaran panggilan Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita mau menggenapi firman Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, bukan lagi. Bukan lagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Lebih lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Tuhan. Tuhan, Oh, Dialah Yesus. Dialah Yesus. Ini sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dipercaya Tuhan ada kebangkitan boleh terjadi Tuhan. Bagi umat-umat pilihan Allah yang mau dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ini kami Bapak. Ini kami Tuhan. Oh, mari jemaat Tuhan kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah Aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bekerja. Ini doa kami Tuhan Yesus. Jadikan kami Allah-Mu Tuhan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu?
saudara saja yang menyanyikan. Dalam kamu bangkitkan aku. Mari dengan imanmu saudara. Oh, ini doa kami Tuhan Yesus. Agar kami boleh menjadi alat-alatmu Tuhan, jadi saksi-saksimu Tuhan, menjadi hamba-hambamu Tuhan yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hambamu yang berkenan. Mari lebih sungguh lagi katakan bangkitkan aku. Bangkitkan aku Tuhan, kau dengar Tuhan, kau tengok kami Tuhan Yesus. Hati yang bersungguh-sungguh Tuhan, yang mau Tuhan menjadi saksi-saksimu Tuhan, menjadi pelayan-pelayanmu Bapa. Dia bangkit, oh mari Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus. Dan aku jadikan aku hambamu yang berkenan. Oh jadikan aku hambamu yang berkenan. Oh jadikan aku hambamu yang berkenan. Oh Tuhan, kau mau jamah kami Tuhan. Roh Kudus mau melawan setiap tangan dalam kerangka Tuhan. Oh hati yang bersungguh-sungguh Tuhan, mau menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Oh menjadi hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Oh setia sampai akhir. Tinggikan Yesus. Tuhan kau mau melawat pribadi, lepas pribadi yang hatinya mau terbuka karena Engkau Tuhan. Oh kau mau sucikan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Oh hanya satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, revival Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan kami hati seorang hamba Tuhan yang siap Tuhan menerima benih firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan Yesus kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan Tuhan, agar dapat boleh Tuhan untuk menjadi saluran pelayanan Tuhan di tempat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Sama-sama kita mau katakan Amin. amin. Mari silakan duduk saudaraku sebentar, pelayan kolektan akan melayani kita. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give him love, give him faith,
a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Goodness. Tes. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati pelajaran selama sebulan Agustus ini, belajar untuk menjadi wanita bijak. Ini masih proses ya Bapak Ibu semua, kami belum bijak-bijak banget, tapi kami memberi hati kami untuk belajar ketika kami menemukan ternyata kami ini adalah mutiara-mutiaranya Tuhan, dan kami juga mau berfungsi menjadi penolong bagi suami kami, dan itu menjadi apa lagi ya kita belajarnya oh, menjadi teladan. Iya, dalam menjadi teladan juga itu proses kami akan menjalani, karena kami belajar untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dan kami minta dukungan dari khususnya pertama dari suami kami masing-masing dan juga dari saudara-saudari semua, untuk kita saling menguatkan, untuk saling menjadi teladan, saling memberi teladan satu sama lain. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mentor kami, para fasilitator. Kami mau panggilkan yang pertama Tante Ati, ada Ciyeyen dan ada Cilita juga, yang sudah memberikan hidupnya, memberikan perhatiannya, membimbing kami selama sebulan ini. Ya, dan kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Biar pujian ini menjadi motivasi kami dan juga bagi perempuan-perempuan semua dan bagi kita semua untuk kita menjadi teladan. Amin. Mau jadi
Dengan kasih kami minta Ibu Gembala memberikan sertifikat secara simbolis kepada wanita bijak yang telah lulus. Kami persilakan Christina maju ke depan. Mic-nya taruh aja. Berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Apa yang wanita alami dalam hidup mereka, kami tahu itu adalah sekolah kehidupan. Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau terangi, Engkau bimbing, dan Engkau beri kemenangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, kami percaya Engkau hadir di antara kami. Dan kasih-Mu yang tak berkesudahan itu ada di dalam kami dan mengajar kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, terangi, ajar kami Tuhan untuk hidup taat di dalam kebenaran firman-Mu dan jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lihatnya sih begitu aja, tapi saya percaya mereka alami banyak hal. Ya, mereka diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus juga dalam banyak hal. Ya, jadi yang mau tahu apa aja sih yang mereka dapat gitu ya, nanti ikutlah tahun depan, ada kelas WB berikutnya. Demikian juga yang pria-pria, ada kelas pria sejati tahun depan, saudara bisa mengikutinya. Puji Tuhan, hari ini saudaraku firman Tuhan lanjut dari yang minggu lalu. Judul hari ini adalah bahwa kasih agape adalah kasih yang menjangkau. Ya, kasih agape adalah kasih yang menjangkau. Yuk lanjut slide-nya. Kita akan mulai dengan membaca Roma, saudaraku. Dibuka slide-nya. Ya, Roma pasal 8. Saya akan baca dari Alkitab, saudaraku. Ya, Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-35. Saudara bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Apa yang dikatakan di sana, saudara? 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apapun masalah hidup kita hari-hari ini di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam gereja, apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kita bukanlah orang-orang yang akan semakin menjauh dari Tuhan. Oleh karena masalah, oleh karena tekanan. Kita bukan tipe orang yang menjauh dari Tuhan. Justru semakin kita merasakan adanya penderitaan, hinaan, aniaya, atau apapun juga, kita orang-orang yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Itulah saudara dan saya umat Tuhan. Kita orang-orang yang dibawa oleh Tuhan semakin dekat kepada Dia. Tadi dikatakan di ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Wanita-wanita lebih dari pemenang. Pria-pria lebih dari pemenang. Semua kita lebih daripada pemenang. Itulah maksud panggilan Tuhan dalam hidup kita semua. Sadari ini saudaraku, terima dengan iman. Maka engkau dikuatkan, engkau terus dibangkitkan, engkau terus punya kekuatan baru. Dan kita perhatikan ayat yang ke-39 paling bawah dikatakan, segala sesuatu atau apapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. 4 minggu ini kita bicara tentang kasih Allah, kasih agape. Ada di mana kasih Allah itu? Ada di mana ayat ini berkata? Ada di mana? Ayo, 39 paling bawah. Ada di mana kasih Allah? Ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau kita bicara kasih agape itu ada di mana? Minggu lalu dibahas, kasih agape, kasih Allah itu ada di dalam kita. Bukankah Kristus ada di dalam kita? Amin. Dan kita di dalam Kristus, amin. Maka itu juga berarti ada kasih Kristus, ada kasih Allah, ada kasih agape di dalam kita. Dan kita di dalam kasih Allah. Amin. Amin. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Dan kalau kita ada di dalam Dia, maka kekuatan baru pasti Dia berikan. Itu saja saudaraku, simpel saja jalani hidup ini dengan berbagai tantangan dan persoalannya. Apa sih yang bikin gue jadi mundur? Apa sih yang bikin gue jadi lemah? Tidak ada. Gue di dalam Kristus, Kristus di dalam gue. Tidak ada. Amin. Karena akan terjadi sesuai dengan iman kita, akan terjadi sesuai dengan perkataan kita. Apa yang kau perkatakan hari-hari ini tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang keluargamu. Maka itu yang akan menghasilkan buah. Hari ini saudaraku, kita lanjut ya. Ayat ini pembukaan saja saudara, supaya apapun yang kita alami hari-hari ini dalam hidup kita tetap di dalam forma yang tetap. Kita tetap ada di dalam kondisi yang cukup prima. Iman yang terus menerus cukup prima. Hati yang bersuka yang terus menerus cukup prima. Apapun situasi yang terjadi, kita harus mempertahankan kondisi itu di dalam kita. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan bukakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita dapat melakukannya. Kalau terlalu banyak beban di dalam diri kita, saudaraku, kita tidak bisa menanganinya, maka saudaraku akan sulit untuk menerima tugas dari Tuhan. Tuhan, aku udah capek. Tuhan udah penuh, udah stres, udah enggak bisa. Saudara enggak akan siap menerima apapun yang Tuhan suruh untuk saudara kerjakan. Jadi bagaimana kita selalu siap menerima apa yang Tuhan katakan hari ini untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan juga akan ungkapkan minggu depan. Terus minggu-minggu akan datang sampai dengan Desember ini saudaraku. Ya, saya sudah katakan kita sampai dengan Desember akan terus dibawa mempraktekkan kasih agape supaya dapat berbuah.
berbuah macam-macam. Hari ini khususnya berbuah jiwa. Minggu lalu buah pelayanan, ya. Nah, artinya kita harus betul-betul meresapi nilai dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Apa sih yang jadi hambatan gue? Apa sih yang lebih dari kasih Kristus yang sudah ditaruh di dalam hidup gue? Mau kekecewaan jenis apapun, mau tekanan jenis apapun, apa sih yang bisa mengalahkan kasih Tuhan yang ada di dalam gue? Tidak ada. Amin. Imanmu harus sampai ke sana. Enggak dikit-dikit loyo, dikit-dikit lemes, dikit-dikit kehilangan darah. Nah, ayat ini perhatikan baik-baik dan perkatakan itu dalam hidup. Apapun tantangannya. Tidak ada yang bisa melemahkan. Tidak ada. Karena tidak ada yang lebih daripada kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Amin. Di dalam Tuhan, wow, ada begitu banyak perkara yang luar biasa. Jadi kalau kita mengerti, saudaraku, kedalaman dari arti kata kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Kristus, kasih agape, maka tidak ada apapun yang dapat merontokkan iman kita, merontokkan pengharapan kita, merontokkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita hari ini. Saya harap kita semua bangkit. Tadi lagunya luar biasa. Bangkit gereja Tuhan, bangkit. Karena ada tugas cari orang yang hilang, cari jiwa-jiwa yang terhilang. Itu tugas saudara dan saya. Kalau kitanya sendiri terhilang karena tidak merasakan dampak kasih Tuhan yang begitu besar, bagaimana bisa menolong orang? Betul saudaraku? Amin. Ya, jadi jaga stabilitas, jaga kesehatan rohani, kesehatan mental tentu saudaraku, ya. Karena memang dalam hidup ini ada banyak persoalan yang kita harus tangani sehari-hari. Tapi bukan perkara yang tidak mungkin. Tuhan sanggup memberikan pertolongan, kita selalu siap. Amin. Siap buat pekerjaan Tuhan. Siap melayani Tuhan. Tadi lagunya sudah, kita dipanggil untuk melayani. Wanita-wanita juga bilang, aku mau jadi berkat, aku mau melayani. Nah, maka kita harus terus jaga, ya tadi saya bilang ya, kekuatan rohani, kekuatan mental kita. Teruslah hidup di dalam kasih Tuhan, maka kasih Tuhan berikan pertolongan. Lanjut. Sekarang kita mau perhatikan teladan Yesus Kristus. Yesus itu membuktikan dirinya penuh dengan kasih. Dari mana kita bisa melihatnya? Karena Yesus itu pribadi yang sangat mengasihi Bapanya. Ada banyak tulisan di dalam Injil kita menemukan Yesus sangat menghormati, sangat mengasihi Bapanya, sangat mempedulikan maksud hati Bapanya. Dan dia sangat ingin menjadi pelaku, mentaati apapun yang Bapa minta untuk ia melakukannya. Yesus tidak pernah menolak, sedikit pun dia tidak pernah menolak apa yang Bapa mau untuk ia lakukan. Dan Yesus membuktikan itu sungguh-sungguh terjadi. Kita bisa melihatnya. Yang kedua, Yesus pun membuktikan bahwa dia itu mengasihi manusia. Dia rela korbankan dirinya untuk seorang sahabat. Ada kata-kata di dalam Yohanes 15 ya. Kita tidak baca tapi saudara memahami yang saya maksud ya, dari ayat 9 sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 di mana dia mengatakan, kamu bukan lagi hamba tapi kamu adalah sahabat-sahabat. Kita bukan lagi hamba tapi dia panggil kita jadi sahabat. Karena apa? Karena dia menyatakan apa kehendak Bapa bagi dia. Itu satu rahasia yang melingkupi saudaraku kekekalan ini. Dan Yesus sampaikan kepada kita umatnya. Apa rahasianya? Dia sampaikan kepada kita seperti apa misalnya yang ada di Yohanes 15 ayat yang ke 10.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi saudaraku, kita orang-orang yang diminta dan mempersiapkan diri untuk turut perintah Tuhan. Amin. Amin. Ada yang merasa keberatan dengan perintah Tuhan? Kalau kita murid-murid, saya kira jawabannya adalah tidak. Silakan Tuhan berbicara. Apa maumu Tuhan? Dan Tuhan katakan apa? Kalau engkau ikuti perintahku, khususnya perintah tentang mengasihi. Aku berikan kepadamu perintah baru. Apa bunyinya saudaraku? Hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Itu satu perintah. Maka Yesus bilang, jika kamu menuruti perintahku untuk saling mengasihi, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi gimana caranya kita tinggal dalam kasih Tuhan? Gimana saudaraku? Turuti perintahnya. Apa saudara perintahnya? Saling. Istri mengasihi suami. Suami mengasihi istri. Orang tua mengasihi anak-anak. Anak-anak mengasihi orang tua. Saudara seiman saling mengasihi. Saudara, itu perintah Tuhan. Yang ini yang terus-menerus disampaikan kepada kita saudara, supaya kita tinggal dalam kasih itu. Jadi mau dapat kekuatan dari kasih Tuhan yang tidak dapat memisahkan kita dengan dirinya dan dengan segala kebaikannya, belajarlah mengasihi orang lain. Amin. Mau merasakan kasih Tuhan berlimpah-limpah? Kasihilah orang lain. Mau merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa? Kasihilah orang lain. Karena dengan engkau berbuat begitu, engkau tinggal di dalam kasihku. Amin, saudara-saudara. Bukannya gini ya, Tuhan aku mau merasakan berlimpah-limpah dulu kasih-Mu sampai berlimpah-limpah baru nanti aku mengasihi orang. Bukan begitu. Rumusnya terbalik. Rumus di dalam Alkitab mengajarkan kita, ikuti dulu perintahku kepadamu untuk kamu saling mengasihi. Maka kamu tinggal di dalam kasihku dan kamu akan merasakan kasih Tuhan itu luar biasa dan luar biasa. Amin saudaraku. Nah nanti ini mesti dipraktekkan ya saudara ya. Lalu berikutnya saudara, ya. Jadi dari apa yang Yesus lakukan, Yesus menantang kita sekarang murid-murid. Apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu? Apakah engkau mengasihi aku? Seperti minggu lalu kita dengar percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Hari ini juga Tuhan tanya sama kita. Benar enggak kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan taat kepada perintahku. Apa perintahku kepadamu? Inilah perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Minggu lalu saya katakan, makanya Tuhan luaskan persoalan terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam hidup gereja, di dalam pelayanan. Tuhan juga izinkan ada persoalan-persoalan terjadi supaya apa? Itu jadi kesempatan kita untuk mengasihi sesama saudara. Mengasihi sesama saudara. Dengan demikian kamu akan rasakan kasihku limpah di dalam kamu. Saudara yang belum pernah mencoba, coba. Tuhan bilang aku harus ngampuni dulu. Setelah aku ngampuni, aku datang pada Tuhan. Aku bisa merasakan kasih Tuhan itu limpah di dalam aku. Saudara yang pernah mencobanya, saya percaya saudara rasakan itu. Saya pun mencobanya. Apalagi ketika urusannya soal pengampunan. Ya. Mengampuni orang yang sudah merugikan kita amat sangat. Ketika kita, iya Tuhan, aku mau taat perintah-Mu. Aku memberikan pengampunan. Seperti Engkau mengampuni aku. Maka setelah itu saudaraku, kita boleh merasakan. Ya, kasih Tuhan itu betul-betul melanda hati kita. Dia beresin. Sampai luka-luka kita juga dia sembuhkan. Amin saudaraku. Mau alami itu saudaraku? Ya,
Saya percaya yang sudah ikut CG engkau alami. Kamu yang kemarin ikut WB kamu alami. Ada kesempatan-kesempatan di mana Tuhan menyuruh kita melakukan perintahnya. Dan ketika kita lakukan, barulah kita merasakan kasih Tuhan yang teramat sangat. Nah saudaraku, ini Tuhan mau kita alami betul. Poin A ini saudaraku kita betul-betul alami dan alami. Maka saudaraku, mudah untuk kita masuk di poin B. Menjadi mudah untuk kita menjadi alat anugerah Allah. Untuk memperkenalkan siapa Kristus yang kita kenal. Kristus yang begitu kasih, Kristus yang penuh kebenaran, Kristus yang penuh dengan kuasa itu saudaraku. Supaya kita perkenalkan dia sebagai satu-satunya juru selamat kepada siapapun orang yang kita kenal. Amin. Siapa di sini percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam dunia ini? Yang percaya boleh angkat tangan. Pertanyaannya saya balik, ada enggak yang percaya bahwa ada juru selamat lain di luar Kristus? Boleh angkat tangan. Ada yang percaya? Ada juru selamat lain saudaraku? Yakin saudara tidak ada? Artinya tugas memberitakan Injil ini penting atau sangat penting? Kita harus saksi. Saudara yang sudah dijamah Tuhan lewat beberapa peristiwa dalam hidup ini, saudara harus bersaksi. Saudara yang kemarin kelas WB dijamah Tuhan, saudara harus bersaksi. Kita yang sudah selesai kelas SPK, kita harus bersaksi. Kita yang dilawat Tuhan di dalam pelayanan atau pembacaan firman, kita harus bersaksi. Saksikan saudaraku, ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau kita melakukannya. Amin. Lanjut ya. Jadi ini adalah buah murid, buah gereja. Ya, kalau murid-murid semua mau melakukannya, menghasilkan buah jiwa-jiwa, maka gereja menghasilkan buah jiwa. Sangat kasihan kalau gereja tidak menghasilkan buah jiwa. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, gereja harus menghasilkan jiwa. Siapa gereja? Siapa gereja saudaraku? Kita. Amin. Setiap pria, setiap wanita, tua muda, miskin kaya, terpelajar tidak terpelajar, semuanya Tuhan katakan, aku sudah panggil kamu. Aku sudah pilih kamu. Dan aku yang menetapkan kamu. Saya baca dulu ayatnya di Yohanes 15 ayat ke-16. Berkata, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara ingat-ingat waktu saudara terima Tuhan. Pertama kali terima Tuhan. Kenapa tuh tiba-tiba saudara mau ikut Tuhan? Tiba-tiba saudara jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ada yang tiba-tiba sekali saudara langsung datang sama Tuhan? Atau saudara datang karena apa? Ada orang lain, diajak orang lain. Iya. Siapa nih yang saya tanya nih? Denis deh yang paling depan. Kamu kenapa ikut Tuhan Yesus? Karena percaya. Ya, ada yang ngajak enggak? Ada yang ngajak. Tante, tuh mamanya Henny. Tante ujuk-ujuk datang sendiri ke sini apa ada yang ngajak? Ada yang ngajak. Siapa lagi yang di belakang? Dein. Datang ke sini sendirian atau ada yang ngajak? Sendiri. Awalnya kenal Tuhan, datang sendiri apa ada yang ngajak? Waduh, boleh nanti kita dengerin kesaksiannya ya. Ada yang beritain firman enggak? Ada enggak Dein? Ada. Bapak Elia, lupa saya nama papanya Sutini, ingatnya Pak Elia. Iya, Pak datang ke sini sendiri apa ada yang ngajak? Amin. Haleluya.
ya saudaraku, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Memang kita muncul kemauan, kita muncul kerinduan, tapi kita percaya Tuhan telah lebih dahulu bekerja di dalam kita. Amin. Mungkin lewat orang lain bersaksi, lewat orang lain mendoakan kita, lewat orang lain memberitakan firman, sampai di dalam waktu yang tepat saudaraku, Tuhan yang memilih kita itu membawa kita kepada Dia. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dari ayat ini saudaraku coba dilihat, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah ini yang penting kita perhatikan. Tuhan lebih dahulu memilih kita semua yang ada di tempat ini. Bukan saking hebatnya kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan lebih dahulu telah mengerjakan hidup kita. Mungkin saudara ada di dalam persoalan yang sulit. Ya, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan sebagainya. Entah jalan apa Tuhan tentukan sehingga akhirnya kita datang kepada Tuhan. Atau saudara punya orang tua, orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saudara melihat kelakuan mereka, orang tua teladan, orang tua yang mengasihi saya. Sehingga ketika orang tua mengajak kita ke gereja, kita percaya, kita mau. Karena lihat ada kasih Tuhan di dalam hidup orang tua. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kita akan melanjut ke sana. Nah, di sini saudaraku, bagaimana kita bisa menghasilkan buah para murid? Kedua hal ini harus terjadi. Lalu berikutnya. Mengapa kok ada juga orang Kristen udah sekian lama ikut Tuhan, tapi enggak ada tuh kerinduan untuk jangkau jiwa. Enggak ada tuh kerinduan buat nginjil, buat bawa temen kek, bawa orang tua kek, bawa adik koko, bawa enceknya, bawa siapanya. Kenapa enggak ada? Gitu pertanyaannya ya. Nah di sini diungkapkan saudaraku, karena belum benar-benar diselamatkan atau mengalami pengampunan total. Jadi dirinya sudah mulai percaya Tuhan Yesus, tapi dia belum mengalami pengampunan total. Masih ada ikatan-ikatan. Dia juga merasa tertuduh kalau masih harus bersaksi, ya. Karena banyak masih berkecamuk di dalam dirinya. Masih ada dosa-dosa yang dia lakukan. Wah gue gak berani lah bersaksi. Gue aja masih belum benar. Gue aja masih banyak beloknya. Nah kalau di antara kita ada yang seperti ini di poin A, saudaraku. Memang saudara jadi terhambat untuk bersaksi. Jadi susah untuk ngomong, untuk bicara. Karena di dalam hati ada banyak tuduhan. Lu aja masih begini, lu aja masih begitu. Ya, ini sebetulnya saudaraku nomor 1 ya. Bagaimana kita bisa mendapat pengampunan total, artinya apa? Beresin ya, hidup kita nih beresin ya. Amin saudaraku. Ya. Tapi memang ini ada bedanya antara orang yang belum mau bertobat. Nah itu yang saya bilang susah sekali. Kalau dia udah tahu kebenaran tapi belum mau sungguh-sungguh bertobat. Ini sulit buat dia bisa berbuah jiwa ya. Tapi ada orang yang sudah mau bertobat, saya mau bertobat. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang belum tersingkap. Dosa-dosa yang belum disingkapkan sehingga dia belum minta ampun sama Tuhan misalnya. Ya. Nah kalau yang kedua ini saudaraku gak usah takut untuk bersaksi. Sekalipun engkau tahu engkau belum sempurna, masih adalah kesalahan. Ya. Yang nomor 2 ini bisa kok bersaksi, bahkan tetap bisa melayani. Walaupun belum sempurna saudaraku, ya. Karena kadang-kadang di dalam kita melayani justru Tuhan menyingkapkan kepada kita. Waktu layani orang, kok perkataan yang gue ngomong barusan kena juga ke dalam gue nih. Berarti gue juga masih ada yang belum benar ya di situ. Nah, kalau orang yang dasarnya sudah mau bertobat,
dan sudah bertobat, ketika tersingkap ada satu dosa di dalam dia cepat mau beresin. Paham ya saudara maksud saya ya? Ya, kita semua belum ada yang sempurna, amin. Saya juga belum sempurna. Tapi ketika saya dengar firman Tuhan dan itu menegur saya, kamu masih seperti itu. Saya sadar, aduh Tuhan ampuni saya. Iya ya, saya masih kayak gitu. Belum seperti yang Engkau mau. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan supaya saya berubah. Tolong saya Tuhan supaya saya berubah. Kita percaya bahwa Tuhan bisa ngubah kita. Dan Tuhan, saya tanpa Engkau, saya tidak bisa berubah. Jadi saya minta tolong sama Tuhan untuk saya berubah. Ini beda sama orang yang memang belum mau bertobat. Saudara bisa lihat bedanya penjelasan saya? Amin. Nah kalau yang pertama itu yang susah. Tapi yang kedua saudara sudah mau bertobat di dalam pertobatan. Terus sama Tuhan. Ya disempurnakan lagi. Itu enggak masalah. Seperti kita yang menjadi pemurid. Kadang-kadang ketika kita temani sesi dengan murid-murid, Tuhan tempelak kita juga. Ya kita bertobat lagi, enggak masalah. Mungkin kemarin fasilitator WB, temenin peserta WB. Si fasilitatornya tertempelak juga, enggak apa-apa. Oh aku pun masih bersalah Tuhan dalam perkara ini. Aku bertobat, aku minta ampun. Ubahkan aku, jadikan aku baru. Enggak apa-apa, terus melayani. Yang kedua saudara, kenapa orang kok di hatinya tuh enggak ada keinginan buat bawa jiwa. Padahal tahu, cuma Yesus satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat dan melepaskan kita dari hukuman maut. Tapi enggak ada di hatinya kerinduan ngajak orang. Jangan ngajak deh, doain aja. Siapa orang yang gue tahu nih, ini saudara gue, ini temen gue, bestie gue ini belum bertobat. Nah itu orang yang hidupnya di jalan eros. Orang hidup dalam eros kayak gimana saudara? Apa intinya orang hidup dalam eros? Egois. Betul? Betul? Jangan lupa ya. Nah, jadi kalau masih egois, mikirinnya cuma diri sendiri, kenyamanan sendiri, yang enak buat hidup gua nggak mau nyusahin orang, tapi juga gua nggak mau disusahin sama orang-orang, si A, si B, si C, bodo amat lah, biarin aja masing-masing aja. Nah itu masih di jalan yang nggak benar, saudara. Ini gaya hidupnya masih gaya hidup dosa atau gaya hidup duniawi. Kalau kita seperti ini memang saudaraku itu akan membunuh beban penginjilan. Karena setiap anak Tuhan, pasti Tuhan taruh hatinya. Dan hati Tuhan salah satunya adalah hati jiwa-jiwa. Yang ketiga, kenapa ada orang yang enggak terbeban, enggak merasa berhutang. Ada hutang jiwa-jiwa. Karena dia tidak menjadikan memenangkan jiwa sebagai salah satu fokus hidupnya. Gue emang gak mau berbuah jiwa, silakan aja orang lain. Gue emang gak mau, gue buah pelayanan mau, buah jiwa gak mau. Nah ini kan kembali urusannya mau dan gak mau. Dia gak lihat itu perintah Tuhan. Betul? Betul gak nomor 3 sikap seperti ini? Betul? Enggak ada yang jawab. Boleh gak kita punya sikap nomor 3? Enggak ya?
1, 2. Ya. Jadi ini 3 sikap yang salah, ya. Jangan bilang begini, saya bukan evangelis. Kalau saya evangelis, saya mikirin jiwa. Karena saya bukan evangelis, gue nggak pikirin jiwa-jiwa. Oh, salah sekali, saudaraku. Kita memang bukan evangelis, atau mungkin nanti ada yang bakal jadi evangelis. Kalau evangelis memang tiap hari yang ada di hati dan otaknya dan tenaganya adalah jiwa dan jiwa. Dia serahkan hidupnya sepenuhnya hanya untuk memberitakan Injil dan Injil dan Injil. Dia bersedia dipindah-pindahkan kota, 3 bulan di kota A, 1 tahun di kota B, 4 tahun di kota C, atau pindah negara hanya untuk nginjil, nginjil, dan nginjil, dan nginjil. Itu evangelis. Salah satunya yang pernah ada di antara kita adalah almarhum Bapak Elia Idris Sembiring. Dia seorang evangelis yang dikerjakan hanyalah beritakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil, layani jiwa, layani jiwa, layani jiwa. Sampai sudah gak kuat lagi. Saudara dan saya, secara umum kita tidak diminta Tuhan jadi evangelis. Tapi tetap ini adalah buah, saudara, yang perlu kita hasilkan. Amin semuanya. Amin semuanya. Haleluya. Lanjut. Roma 1 ayat 14. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Rasul Paulus bilang, aku tuh berhutang. Aku merasa berhutang memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Aku berhutang karena aku telah dibeli dan aku enggak bayar. Aku dibeli oleh Yesus Tuhan, aku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Dan aku enggak bayar karena aku enggak sanggup bayar, tapi aku hutang. Saudara, kita semua diselamatkan oleh Yesus, oleh kematiannya, oleh darahnya. Saudaraku, kita enggak bayar sama Tuhan. Siapa yang bayar sama Tuhan? Ada? Enggak ada. Kita enggak sanggup bayar, tapi jangan lupa kita berhutang. Hutang jiwa. Nyawa kita sudah Tuhan beri. Tuhan sudah beli kita semua. Dan bukan hanya kita saja. Tuhan katakan, aku Tuhan buat semua orang. Aku telah mati untuk menebus semua orang. Jadi hutang kita kepada Tuhan, bagaimana membayarnya? Rasul Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Aku berhutang kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kita tahu Rasul Paulus pergi kemana-mana. Roma, Efesus, Galatia, Korintus, Tesalonika, semua itu saudaraku. Dia punya 5 perjalanan misi yang makan waktu berbulan-bulan. Dia habiskan waktunya di sana. Ya, dia salah seorang penginjil. Tetapi sikap Rasul Paulus bahwa dia berkata aku berhutang itu persis sama dengan apa yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Apa yang Yesus lakukan kepada Paulus? Menebus semua dosanya. Apa yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya? Menebus segala dosa kita. Amin. Sama. Rasul Paulus merasakan dia berhutang. Aku berhutang kepada banyak jiwa. Aku harus beritakan, aku harus sampaikan, harus ceritakan supaya mereka selamat. Selamat, selamat, selamat. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar dia penghukuman yang kekal. Sekarang bayangkan keluargamu di rumah. Apakah mereka semua sudah terima Tuhan? Kalau semua anggota keluarga kita bicara papa, mama, dan adik kakak semua
sudah dalam Tuhan, bagaimana dengan keponakan-keponakan? Bagaimana dengan sepupu-sepupu? Bagaimana dengan keluarga besar? Puji Tuhan saudaraku, keluarga saya, keluarga inti sudah dalam Tuhan. Keluarga kecil kami, keluarga besar, lingkungan, keluarga papi, keluarga mami, dengan anak. Kita semua udah di dalam Tuhan. Tapi itu enggak cukup. Kita harus lihat lagi yang lebih besar daripada sekedar keluarga kecil kita, keluarga papa kita, keluarga mama kita. Apalagi kalau di keluarga kecil, keluarga papa, keluarga mama masih ada yang belum terima Tuhan. Saudara, kita semua ngerti, begitu mereka meninggal, kemana? Kita udah tahu. Yang terima Tuhan menanti di Taman Firdaus. Yang tidak terima Tuhan tunggu di alam maut. Sampai nanti tiba waktu penghakiman. Yang di alam maut atau yang masih hidup tetapi tidak mengenal Tuhan, semua masuk neraka. Betul saudaraku? Semua yang ada di Taman Firdaus dan yang hidup percaya Tuhan Yesus, semuanya menerima surga yang kekal. Kita udah ngerti itu. Sekarang saudaraku, pikirkan baik-baik. Kalau ada saudara kita yang masih hidup, inilah kesempatan. Kita nggak tahu kapan dia akan meninggal. Kita nggak tahu kapan dia akan dipanggil pulang. Kita harus jadi orang-orang yang menabur, menyiram, menabur, menyiram sampai menuai. Kita orang-orang yang berhutang. Kita harus sadar, kita semua orang-orang yang berhutang untuk menyampaikan, untuk memberitakan, untuk membawa, menjangkau orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, asalkan mereka percaya, mereka terima keselamatan. Asalkan mereka percaya, mereka diselamatkan. Maka saudaraku, saya punya satu kesaksian. Saya pernah cerita ya, ada almarhum Bapak Iwat yang telah meninggal, jemaat kita. Saudara masih ingat yang rambutnya putih, tinggi, biasa datang ibadah siang seperti ini. Sekarang sudah tidak ada karena kita percaya dia sedang menantikan kehadiran Tuhan di Taman Firdaus. Amin, saudara-saudara. Dia saudara, masih saudara sama papi itu sepupu. Jadi papi punya emak, jadi emak ocoh saya. Emak ocoh saya punya adik, itu emaknya almarhum Iwat. Jadi sepupuan level berapa tuh? Level 2 sama papi. Jadi saya harusnya manggilnya Encek. Tapi waktu saya bilang, aduh saya harus manggilnya Encek, jangan. Saya aja yang panggil ibu. Terus saya panggilnya apa? Ya bapak aja kata dia. Jadi sebetulnya itu adalah Encek saya. Ya. Nah begitu, Pak Iwat datang ke sini karena ada kesaksian dari sepupunya Pak Iwat, itu Ocing saya, Ocing Liana. Mamanya Dama. Itu lewat Ocing Liana, Pak Iwat dibawa ke GKPY. Dan di sini dilayani. Jadi kalau udah nyampe sini yang layani beliau banyak. Bukannya cuman Ocing Ian itu cuman yang mendorong dia, ayo hadir ke GKPY. Nah gitu. Saya ada di sana, begitu Ocing Ian bilang. Di sono juga ada Pak Lukas kan saudara ya. Dia manggilnya Ko dulu ya, Ko Lukas, Ko Gyokun gitu ya. Ada juga yang lain. Nah, nanti udah nyampe di sini kan yang melayani banyak di antara kita. WL termasuk melayani, yang lain melayani. Dibawa ke kelas SPK, dilayani juga oleh pemurid. Ada Pak Tekli menjadi pemuridnya. Dia sangat diberkati, imannya bangkit. Dan saudaraku, waktu Pak Iwat meninggal, ada di rumah duka. Jadi memang begitu saya dengar Pak Iwat ini saudara saya gitu ya. Saya senang sekali, saya bilang Tuhan saya senang sekali ada saudara jauh gitu ya.
Karena udah Ma Oco punya adik, dia keturunannya udah jauh, tapi dia bisa jadi anak Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya senang sekali ada Pak Iwat ada di sini. Tapi saya bilang, yang lain kemana ya saudara yang lain? Ya sudahlah, tapi begitu Pak Iwat meninggal, itu muncul lagi di hati saya. Tuhan, saya bersuka cita karena saudara saya, Jack Iwat, dipanggil Tuhan dalam keadaan percaya Tuhan Yesus. Dia diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Tapi saya bilang, Tuhan jangan berhenti hanya pada Pak Iwat. Saya mau kenal saudara-saudara saya yang sudah jauh itu. Kenal siapa cicinya, kokonya, apa anaknya, apa adiknya, apa siapanya. Saya bilang, Tuhan beri saya kesempatan. Nanti di rumah duka Tuhan mau saya melayani berapa hari juga saya layanin. Tapi saya mau ketemu dengan saudara-saudara jauh saya. Kalau bukan di rumah duka, kapan saya bisa kenal mereka? Karena dari lingkungan mereka cuman satu yang saya kenal dari saya kecil, cuman Pak Iwat ini doang. Saya bilang, kasih saya kesempatan ketemu dengan saudara-saudara yang jauh. Dan Tuhan saya bilang, jangan berhenti hanya di Pak Iwat satu orang. Saya minta ada jiwa-jiwa yang lain dari keluarga ini. Boleh kenal Tuhan, boleh jadi anak Tuhan yang setia dan meneruskan. Memberitakan Injil keselamatan kepada keluarganya yang lain. Puji Tuhan saudaraku. Jadi Freddy ini waktu Pak Iwat hadir ke sini, berapa kali Freddy udah ikut ya. Saya ingat tahun lalu itu antara bulan Juli sampai Agustus. Mungkin ada 3 kali Freddy sempat datang ke sini. Nah Pak Iwat itu ngomong emang sama saya di depan sambil salaman. Ini nih keponakan saya, oh iya. Cuma dia kan cepet orangnya ya, berat aja hilang gitu. Jadi nggak bisa saya ngajak ngomong, hilang lagi gitu. Itu 3 kali saya lihat emang. Nah habis itu saudaraku emang kita mesti ngaku dosa juga sama Tuhan. Saya juga begitu sadar saya ngaku dosa, aduh Tuhan beneran nih. Jadi waktu kita layani hari pertama saudaraku malam penghiburan, makanya saya mau ingetin ya saudara kalau ada keluarga jemaat meninggal. Saudara yang hadir melayat itu jangan cuma berpikir melayat. Melayat itu bagus ya, kita menguatkan iman, memberikan penghiburan buat saudara-saudara dari keluarga yang meninggal. Tapi yang kedua saudaraku, doain. Kalau saudara lihat, wah ini keluarganya nih, ini belum percaya. Doain supaya keluarga dari jemaat kita itu juga bertobat. Amin. Yang ketiga, datengin, kenalan, ngobrol, bangun hubungan. Jadi tempat pemakaman itu satu ladang untuk kita menginjil. Amin. Amin. Siapa yang pengen dapat jiwa tapi bingung nyarinya bagaimana? Saya mau kasih tahu, datang ke tempat pemakaman. Di tempat kedukaan, engkau akan ketemu dengan jiwa-jiwa. Di situ engkau bisa melayani. Nah, jadi saudaraku begitu malam pertama, saya ucap syukur ya karena dengar berita dari adiknya Pak Iwat. Mereka tuh belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ceritanya itu saudaraku benar-benar luar biasa tentang almarhum. Iwat itu ya, wah berubah jauh banget sama dulu. Dulu mah aduh, ya yang namanya hidup lama ya saudara ya, enggak bener, dalam gelap. Tapi belakangan aduh itu kenapa dia jadi sabar banget, dulunya enggak sabaran katanya. Sabar banget udah gak suka marah, lain dah hidupnya. Belakangan mah firman mulu, ngomongnya firman mulu, bilangnya begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu dia bilangnya sama saya. Lagi masih hidup tuh Pak Iwat ngomongnya begitu saudaraku, sama saudara-saudaranya. Waduh nih si Iwat lain. Saya dengar banyak kesaksian dari keluarganya. Betapa almarhum Iwat yang di kita cuma 2 tahun saudaraku. 2 tahun. Tapi hidupnya berubah. Amin. Itu karya siapa saudara? Karya siapa? Karya Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aduh saya ngucap syukur Tuhan, terima kasih engkau beri dia 2 tahun. Kenal Tuhan, berubah hidupnya.
bawa jiwa lagi. Bawa Freddy datang ke sini. Emang sayang waktu itu cuma 3 kali datang, terus kita juga pada lupa semua. Ya, cuman memang saya tahu sekretariat pernah teleponin ya. Pernah teleponin habis itu udah hilang. Nah, saya ketemu lagi sama dia. Waktu kita lagi di rumah duka. Saya lihat, kamu tuh kayaknya. Aduh, saya baru ingat Pak Iwat pernah cerita. Ada ajak keponakan. Keponakannya Pak Iwat, iya dia bilang gitu. Wah, saya bilang, kok di hati saya gini ya. Tuhan, saya tahu kayaknya dia nih yang Tuhan mau bawa. Ya, yang saya minta. Saya tidak mau kehilangan dari keluarga Pak Iwat. Harus ada yang dibawa kepada Tuhan. Makanya ngomong sebentar sama Freddy di sana. Kita besok ketemu lagi ya. Kita ngobrol lagi ya. Kamu udah ada istri belum? Ada. Besok-besok datang. Oke, besok saya ketemu ya. Iya. Sampai rumah saya sukacita, saudaraku. Terima kasih Tuhan, aku dapetin nih celah untuk bisa bawa jiwa. Terima kasih Tuhan dan minta ampun Tuhan. Yang namanya Freddy itu cuma 3 kali datang, kita nggak follow up dari sini. Ya, bapak-bapak ya. Ngaku nggak nih bapak-bapak? Siapa coba yang follow up? Nah, itu kita harus akui. Itu kelemahan kita. Ampuni Tuhan, ampuni kami, saya bilang. Kita nggak follow up 1 jiwa ini. Tapi puji Tuhan lah masih Tuhan pertemukan di tempat kedukaan. Makanya besoknya lagi saya datang lagi saudaraku. Saya layani lagi, hati saya terus rindu. Tuhan siapa lagi, Tuhan siapa lagi. Ketemu sama Freddy, ketemu juga sama istri ya. Metri malam itu baru pulang dari urusan dagangnya ya. Datang saya sempat bicara sebentar. Ternyata Metri bilang, saya itu sebetulnya sedang mencari. Wah, itu kata-kata itu sangat jadi kunci buat saya. Saya itu sebetulnya sedang mencari. Tapi Freddy-nya ini masih itu. Kadang ke sini, kadang ke sono, kadang ke sini, kadang ke sono. Jadi sayanya masih bingung kata istrinya. Nah, kalau memang ada tempat tuh di mana saya bisa dibimbing, waduh puji Tuhan, saya bilang ini kan udah bicara pemuritan kalau dia minta dibimbing, betul saudaraku? Wah, saya bilang luar biasa nih Tuhan. Saya ngerti, saya bilang terima kasih Tuhan. Mereka ini jiwa yang Engkau mau, saya perhatikan. Ketemu lagi besoknya kalau saya nggak salah sama Dennis dan Koko ya, Koko masih ada di sini waktu itu. Sebentar kita bicara, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Saya akan layani sampai akhir, sampai pemakaman. Tapi 3 jiwa ini saya bilang, saya minta Tuhan. Supaya mereka ada bersama dengan kami. Kami bisa layani, kami bisa muridkan. Supaya satu hari mereka juga memuridkan, melayani jiwa-jiwa. Bawa banyak orang datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ini emang waktu saya ketemu mereka, mereka itu bagaikan yang di Alkitab bilang ladang yang telah menguning dan siap untuk dituai. Saya tinggal nuai. Tapi yang nabur, nyirem itu kisahnya panjang ya Freddy ya. Panjang banget, nanti kapan-kapan saudara dengar sendiri aja ceritanya. Dari tahun 2000 berapa Freddy sudah di Villa Tangerang sebetulnya dengan Pak Paulus Chin Hong sudah dilayani oleh istri almarhum Ibu Syok Nyo. Nah itu saya dengar ceritanya dari Metri betapa Ibu Syok Nyo melayani dia ya. Dennis masih baby ya. Dennis nih dimandiinnya sama Tante Syok dulu. Nah Tante Syok nih sudah almarhum tapi mereka mengenang seorang ibu yang luar biasa. Oleh pelayanan, mandiin bayi. Belum diberitain Injil belum ya? Baru mandiin bayi tiap hari. Ibu bisa kan mandiin bayi? Ternyata Injil itu bisa mulainya dengan mandiin bayi. Jadi Tante Syok itu begitu peduli sama keluarga kecil ini, keluarga muda ini. Dia bantu mandiin baby Dennis setiap hari. Dan itu membuat hati Metri tersentuh. Ada ya orang sebaik ini. Gak minta bayar enggak saudaraku. Sampai ujung terakhirnya Tante Syok ajak mereka yuk datang. Karena di rumahnya ada persekutuan kayak komsel. Nah, ikutlah suami sendiri. Metri kan dengan background
kepercayaannya belum ya, belum mau ikut. Suaminya aja dulu sendiri dibaptis di sana. Habis itu ngilang-ngilang dulu ya, berapa tahun ngilang sono sini. Tapi masih hidup, Tuhan pelihara tetap keluarga ini. Amin saudaraku, ternyata butuh berapa tahun tuh, dari 2000 berapa, 2002? 2001? Ya, 21 tahun. Bayangin, lama apa bentar? Lama apa bentar? Saudara udah berapa lama ngedoain? Belum beres-beres. Aduh Tuhan udah 5 tahun udah bosen ngedoainnya. Udahlah saya kagak mau ngedoain lagi. Ada yang begitu? Belum apa-apa nih 21 tahun. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Tuhan itu setia. Siapapun yang kau doakan hari ini dan belum terima Tuhan. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Bilang sama Tuhan. Tuhan, hanya satu yang saya minta sebelum dia mati. Sebelum dia mati, biarlah dia percaya kepadamu. Dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang paling mentoknya saudaraku. Amin. Yang paling mentoknya itu. Ya. Amin Ian. Ya. Saya tahu nih masih ada yang orang tuanya aja belum terima Tuhan. Terus berdoa. Ya, 21 tahun itu berlalu dengan cepat. Tuhan yang setia memberikan pertolongannya. Haleluya saudara-saudara. Ya, lalu berikutnya. Kita semua orang yang berhutang, jangan lupakan kita berhutang kepada jiwa-jiwa yang lain untuk kita beritakan Injil, ya. Kita melayani mulai dengan cara apa saja. Ya, ibu-ibu jangan terlalu berpikir terlalu berat. Waduh, nginjil gua mesti kayak pengkhotbah. Enggak lah. Dari kelakuan saja. Contohnya tadi Ibu Syoknio mulai dari mandiin bayi. Entah saudara bisa dengan cara apa ya untuk mulai bangun hubungan dengan jiwa-jiwa yang pada akhirnya Tuhan bawa mereka kepada Tuhan. Masih ada ayat berikutnya? Udah habis? Oke. Ini satu ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir. Kita baca yuk 1, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ya. Jadi memang ada penabur, ada penuai. Kita mau jadi penabur, apa yang nyiram, apa yang nuai, gak masalah saudara. Ya, jangan marah ya, gue yang nabur, dia yang nuai. Enggak kan? Enggak kan? Enggak ada yang iri begitu kan? Enggak ada lah, ini hal kerajaan sorga, mau yang nabur kayak mau yang nuai, itu semuanya dapat saudaraku ya, dapat berkat dari Tuhan. Sama-sama mengumpulkan buah. Jadi buah hasil taburan saya bertahun-tahun lewat doa, lewat kesaksian ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kita rindukan terima Tuhan, bersaksi saja saksi apa yang Tuhan tolong dalam hidupmu. Doakan dia terus. Nanti ada kata-kata apa yang suka ya terasa di hati atau mampir di pikiran kita, kayaknya ini perlu diomong, kita omong. Sederhana saja saudaraku di dalam keberadaan kita masing-masing. Maka kita dipakai Tuhan, entah jadi penabur atau yang menyiram atau yang menuai. Maka ayat 37 berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, dan yang lain menuai. Amin, semua mau menabur dan menuai buat jiwa-jiwa ya. Kita orang-orang yang berhutang, mari kita jangan cuek ya, jangan tidak peduli, tetapi kita mau melakukan ya. Satu lagi yang terakhir, silakan. Ini perkataan dari Agustinus, adalah seorang bapak gereja. Yuk mulmetnya. Dia berkata begini, hanya kasih agapelah, kasih yang mencari, mengetuk dan menemukan. Dan kasih agape selalu setia pada apa yang ia temukan. Saudara kalau dipercayain Tuhan, bisa ajak jiwa ke tempat ini. Jangan terus ditinggal, tapi terus jagai, terus bimbing,
terus bangun ya, supaya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya terus dia boleh ada dan bertumbuh dan berbuah. Dengan setia kita melakukannya di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, inilah yang kita mau lakukan bersama-sama. Sebentar kita angkat satu lagu pujian saudaraku. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Saya rindu nanti ada waktu kita di hadapan Tuhan. Kita terbuka ya kepada Tuhan. Kita luaskan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita terkait jiwa-jiwa. Yuk. Haleluya. Ku tahu Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah terus bekerja melawan Indonesia, termasuk kota Tangerang ini saudara. Kuasanya dinyatakan. Ku tahu Roh Allah sedang bekerja melawan suku bangsa. Kuasanya dinyatakan. Jelikan mata yang buta, lepaskan yang terikat, pulihkan yang terluka. Urapannya telah datang, kuasanya bekerja di negeri ini. Dari atas lagi, mari saudara-saudara kita luaskan hati kita. Ku tahu Roh Allah sedang bekerja melawan Indonesia. Kuasanya dinyatakan. Ku tahu Roh Allah telah dicurahkan menerangi setiap suku bangsa. Kuasanya dinyatakan. Mari bangkit berdiri. Jelikan mata yang buta, lepaskan yang terikat, pulihkan yang terluka. Urapannya telah datang, kuasanya bekerja di negeri ini. Jelikan mata yang buta, jelikan mata yang buta, lepaskan yang terikat, pulihkan yang terluka.
Nyalakan musiknya saja perlahan. Saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan bicara kepada kita di dalam khotbah tadi, itu buat setiap kita, termasuk engkau. Ingatlah, kita orang yang berhutang, supaya kita memberitakan, supaya kita mendoakan, supaya kita mengajak. Siapa yang Tuhan taruh di hatimu? Siapa yang Tuhan taruh di pikiranmu? Adalah orang yang Tuhan mau engkau doakan dia. Tuhan mau engkau bersaksi kepadanya. Tuhan mau engkau beritakan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Apakah dia orang tuamu? Apakah dia mertuamu? Dia anakmu? Dia adik kakakmu? Atau dia teman baikmu? Dia sahabatmu? Atau dia tetanggamu? Dia bosmu di kantor? Atau dia adalah temanmu di sekolah, di kampus, dimanapun? Dia orang yang ketemu dengan engkau di pekerjaan. Bukalah hatimu. Kalau Roh Kudus ingatkan engkau kepada pribadi-pribadi ini, hari ini katakan, Tuhan, aku tahu kehendak. Jadikanlah aku orang yang seturut dengan perintah-Mu. Taat akan perintah-Mu untuk mengasihi dan mengasihi. Mungkin hari-hari ini dia butuh kasih Tuhan. Dan engkaulah saluran kasih Tuhan untuk diberikan kepadanya. Kenalilah mereka dengan keadaan mereka. Kenalilah mereka di dalam kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan bekerja atas hidupmu untuk memberikan pertolongan apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu perkara yang sederhana saja, yang ibu-ibu, bapak-bapak engkau bisa lakukan. Lakukan apa saja yang menunjukkan kasih Tuhan di dalam engkau dan bekerja lewat engkau. Maka Tuhan punya cara menyentuh hati mereka. Tuhan punya cara untuk membawa mereka, memberi mereka diri mereka untuk datang kepada Tuhan. Entah di komsel, entah di ibadah komisi, atau bahkan di ibadah raya seperti ini. Jelikan mata yang buta, lepaskan yang terikat, pulihkan yang terluka. Engkau sanggup ya Roh Kudus, Roh kuasa. Engkau mau pakai kami supaya lewat kami semua perkara ini terjadi dan terjadi. Jelikan mata yang buta, lepaskan yang terikat, pulihkan yang terluka. Urapannya telah datang, kuasanya bekerja di negeri ini. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kuasanya bekerja di negeri ini. Urapannya telah datang, Engkau yang urapi kami semua. Ya Yesus Kristus. negeri ini.
percaya Tuhan, sebesar iman kami akan tuntunan Roh-Mu dan sekuat ketaatan kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apabila kami mau melakukannya, maka Engkau yang bekerja di depan kami, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan kesempatan, Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang Engkau telah kerjakan lebih dahulu. Inilah hidup kami umat-Mu. Di dalam segala kesederhanaan kami, di dalam segala keinginan kami menyenangkan Tuhan, di situ Engkau bekerja lewat hidup kami. Karena itu saudara-saudara seiman, percayalah akan firman Tuhan. Taatilah perintahnya. Mulailah mengambil langkah iman untuk mendoakan siapapun yang Tuhan berikan di dalam pikiran dan hatimu hari ini. Mulailah berdoa, mulailah berdoa. Dan katakan, Tuhan, beri aku kesempatan untuk aku bertemu, untuk aku berbicara, untuk aku menyaksikan, dan untuk aku membawa dia kepadamu Tuhan. Dan dilayani oleh banyak saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan takut. Karena di dalammu Tuhan berikan roh yang berani. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup adalah roh yang berani. Itu ada di dalam kita semua. Mari kita melangkah pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Kita jalani hidup yang penuh dengan persoalan ini. Dengan kepercayaan yang teguh bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan terus kuat bekerja di dalam kita. Dan dia juga yang menolong kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat kedua belah tangan kami. Kami terima daripadamu ya Bapa, kasih karunia demi kasih karunia. Dan penyertaan Tuhan Yesus yang maha kuasa dalam hidup kami. Juru selamat satu-satunya. Dan pertolongan Roh Kudus yang menolong kami berbuah jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami pulang bawa berkat, bawa damai sejahtera dan sukacita sorgawi. Dalam nama Yesus, haleluya, katakan sama-sama, amin. Amin. Mari tetap silakan duduk saudaraku. Sebentar sebelum pulang kita mau melihat beberapa pengumuman terlebih dahulu. Mari tim multimedia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti